Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Regina. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi sektor industri di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Sebelum kita menuju topik pembahasan kita hari ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa suatu negara yang pembangunan ekonominya berhasil ditandai dengan tingginya pendapatan per kapita masyarakat negara tersebut. Karena pembangunan ekonomi suatu negara merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di negara tersebut, dan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara adalah sektor industri. Begitupun di negara Indonesia, sektor industri tidak hanya dapat berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga salah satu sektor yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Perkembangan perekonomian Indonesia dari masa ke masa tentunya memberikan banyak perubahan terhadap kebijakan industri di Indonesia. Misalnya, sebelum krisis moneter terjadi di Indonesia dan pada pemerintahan masa Orde Baru, pemerintah membuat berbagai kebijakan ekonomi yang memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia, sehingga sempat membuat Indonesia dikenal sebagai macan Asia. Dan setelah krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kemunduran, bahkan hingga sempat menyebabkan inflasi dan juga dampak negatif lainnya. Pemerintah melakukan langkah-langkah kebijakan seperti program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri, dan berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi juga dibuat oleh pemerintah Indonesia hingga sekarang untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dikala upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, di tahun 2020, pandemi virus COVID-19 mulai menyerang ke seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang tentunya juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Akibat adanya pandemi COVID-19, membuat pemerintah mengeluarkan peraturan untuk membatasi kegiatan yang dapat membuat kerumunan atau yang membuat masyarakat terpaksa harus melakukan social distancing untuk mengurangi corona di Indonesia. Dan akibat dari pandemi COVID-19, Indonesia mengalami resesi ekonomi yang ditandai dengan produk domestik bruto atau PDB Republik Indonesia pada kuartal ketiga minus hingga 3,49%. Dampak dari physical dan social distancing yang dilakukan membuat mobilitas masyarakat Indonesia menjadi rendah dan mengakibatkan lesunya perekonomian. Hal tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap kegiatan sektor industri di Indonesia. Karena sektor industri merupakan salah satu penyumbang terbesar dari produk domestik bruto atau PDB di Indonesia, yang mana pada tahun 2019 sendiri sektor industri memberikan kontribusi sebesar 19,62%. Meskipun sektor industri, farmasi, dan pangan masih memberikan kontribusi positif karena permintaan yang tetap ada, namun pada tahun 2020 lebih dari 50% sektor industri seperti elektronik, tekstil, penerbangan, pariwisata, dan UMKM mengalami penurunan yang memberikan banyak dampak negatif seperti kontrak pembayaran yang tertunda, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena produksi yang menurun drastis, menurunnya omset perusahaan akibat penjualan beberapa industri yang menurun, dan terakhir harga bahan baku dan penolong yang naik akibat terbatasnya akses impor. Dan untuk membantu memperkuat sektor industri di Indonesia, pemerintah juga perlu memfokuskan pembangunan nasional dengan upaya menciptakan SDM yang berkualitas, terutama di era revolusi industri 4.0 yang saat ini tengah dijalani di seluruh dunia. Dan agar dapat menghadapi persaingan di era revolusi industri 4.0, maka Indonesia harus menjadi negara dengan sektor industri yang tangguh. Dan ciri negara dengan sektor industri yang tangguh adalah
Pertama, struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan. Kedua, industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Ketiga, industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Dan berikut adalah misi pemerintah untuk membangun industri di Indonesia dan melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan 10 kelompok industri prioritas yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sektor industri juga pemerintah perlu menuntut sumber daya manusia yang cepat beradaptasi dan mampu mengimplementasikan teknologi digital. Untuk itu diperlukan adanya pembekalan keterampilan dasar, peningkatan keterampilan upskilling atau pembaruan keterampilan reskilling bagi tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan dunia industri di era revolusi industri 4.0 saat ini. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita juga perlu melakukan kontribusi untuk membantu pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Jadi demikianlah pembahasan kita mengenai sektor industri di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.